Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhammassawanang etham manggala muttamang ti. Mendengarkan dhamma pada saat yang sesuai, itulah berkah utama. Terpujilah Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Ibu, bapak, saudara-saudari, para upasaka upasika yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini, walaupun cuaca kurang bersahabat, ya, hujan di luar sana, tetapi tidak membuat penghambat, ya, bagi ibu, bapak, saudara-saudari untuk melakukan kebajikan. Ya, berusaha di setiap ada waktu, ada kesempatan, ada peluang untuk berbuat baik digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, seperti pada malam hari ini, karena malam hari ini adalah jadwal kegiatan rutin, ya, untuk puja bakti, ya, berusaha juga untuk datang walaupun keadaan sedang hujan. Ya, melengkapi kebajikan yang dilakukan oleh ibu, bapak, saudara-saudari pada kesempatan malam hari ini, ya, tiba saatnya untuk menyimak uraian Dhamma. Ya, mendengarkan Dhamma di saat yang sesuai adalah berkah utama. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, kita akan membahas Dhamma, tentang alasan dan cara berbuat baik. Ya. Alasannya apa kita mau berbuat baik? Dan bagaimana cara melakukan kebajikan? Ya. Yang pertama, alasan mengapa kita harus melakukan kebajikan. Nah, tentu kalau kita melakukan sesuatu, bila ada dasarnya, ya, ada tujuannya, ada alasannya, maka kita akan melakukan sesuatu itu dengan kesungguhan hati. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu tidak ada dasarnya, tidak ada tujuannya, tidak ada alasannya, biasanya melaksanakannya setengah-setengah. Nah, maka perlu bagi kita untuk memahami alasan dalam melakukan kebajikan.
Dasar, alasan ataupun tujuan kita berbuat baik, yang pertama adalah untuk mencegah keburukan terjadi. Nah, di saat kita berbuat baik, momen saat itu keburukan tidak terjadi. Jadi sesungguhnya orang yang sedang berbuat baik di saat itu sesungguhnya juga sedang mencegah keburukan. Seperti saat ini ya, ibu bapak saudara-saudari melakukan puja bakti ya. Penghormatan kepada Tiratana, membaca parita, sutta, gata, melakukan bawana, mendengarkan dhamma. Bila ini dilakukan dengan kesungguhan, momen saat ini tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan. Ya, jadi ya, kalau kita berbuat baik di momen itu tentu tidak ada keburukan, tidak ada kejahatan. Mengapa kita nggak boleh berbuat jahat? Nggak boleh berbuat buruk, ya? Karena kalau kita berbuat jahat, berbuat buruk, kita akan mendapatkan penderitaan. Kalau keburukannya banyak, meninggal kita akan jatuh ke alam rendah, ke alam sengsara. Nah, jadi saat kita berbuat baik yang berarti juga mencegah keburukan sekaligus menghindari kelahiran di alam rendah. Nah, inilah yang pertama alasan mengapa kita harus berbuat baik. Hal yang kedua, mengapa kita harus berbuat baik? Nah, dan juga kenapa perbuatan baik ini tidak hanya sekali saja, tapi harus diulang-ulang, nah, agar menjadi kebiasaan. Kalau kita berbuat baik, kita ulang lagi akan menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan ini akan membentuk sifat kita, membentuk karakter kita, karakter yang baik, ya, sifat yang baik. Ya. Sebagai contoh, ya, kalau ibu bapak saudara-saudari berdana, kemudian berdananya diulang-ulang, tidak hanya satu kali, maka dana yang kita lakukan sering kali kita ulang-ulang itu membentuk sifat kita, sifat yang baik yang disebut caga, kedermawanan. Seseorang punya sifat caga, kedermawanan, itu karena dibentuk, dikondisikan dari dia mengulang-ulang perbuatan baik berdana. Nah, di mana caga ini atau kedermawanan ini adalah salah satu kekayaan yang dimiliki oleh para Arya, ya. Satta Arya Dana, dari 7 kekayaan para suciwan, para Arya. Nah, salah satunya adalah caga, kedermawanan. Nah, tentunya memperoleh kedermawanan ini dari hasil mengulang-ulang kebajikan. Dalam hal ini kebajikan yang berhubungan dengan kedermawanan adalah
berdana. Nah, jadi alasan kedua mengapa kita harus berbuat baik agar menjadi satu kebiasaan. Dengan kebiasaan ini membentuk sifat kita, membentuk karakter yang baik. Sesungguhnya perbuatan buruk juga demikian. Ya, kalau kita lakukan, kita ulang-ulang, perbuatan buruk ini akan membentuk sifat, karakter kita. Karakter yang buruk, karakter yang jahat. Nah, misalnya ketika seseorang itu tersinggung, kemudian marah, tersinggung lagi, marah lagi. Nah, ini akan membuat karakter dia. Jadi nanti salah sedikit dia akan ngamuk-ngamuk, akan marah-marah. Kenapa? Karena dia bentuk melalui kebiasaan. Kebiasaan sedikit marah nanti membentuk karakter dia, dan selalu demikian. Ya, nggak boleh salah sedikit langsung marah-marah, langsung ngamuk-ngamuk. Nah, seperti itulah ya. Sesuatu perbuatan yang kalau diulang-ulang akan menjadi satu kebiasaan, akan menjadi karakter, sifat seseorang. Entah itu perbuatan baik atau perbuatan buruk. Nah, maka bagi kita penting untuk mengulang perbuatan baik sehingga membentuk karakter yang baik, ya, sifat yang baik. Nah, ini alasan yang kedua mengapa kita harus berbuat baik. Alasan yang ketiga mengapa kita harus berbuat baik adalah agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Kalau kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, ingin tercapai, caranya adalah dengan mengumpulkan kebajikan. Kalau kebajikan kita sudah cukup, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, baik itu kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, bahkan pencapaian kesucian, ya. Semua itu bisa diperoleh, bisa dicapai dengan kebajikan yang dikumpulkan. Ya. Menginginkan kebahagiaan duniawi berupa apa? Misalnya ketika sakit, ingin memperoleh kesembuhan. Ketika ada masalah, ingin terselesaikan dari masalahnya, ya. Berdagang, berusaha, ya. Ingin memperoleh keuntungan, ya. Ingin memperoleh satu pekerjaan bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan, ya. Ingin memperoleh kesuksesan dalam duniawi ini, ya. Itu semua bisa dicapai bila ada kebajikan yang cukup. Nah, begitu juga nanti kalau meninggal ingin memperoleh kebahagiaan surgawi. Ingin lahir di alam surga, menjadi dewa. Ya. Nama alamnya surga, penghuninya dewa, ya. Makhluk yang di sana namanya dewa. Ya. Kadangkala nama alam dengan nama makhluknya sama, ya, sama-sama dewa, ya. Alam dewa, ya. Makhluknya juga dewa.
Nah, kadang-kala disebut alamnya surga, ya, penghuninya, makhluknya dewa. Bisa memperoleh itu kebahagiaan surgawi itu juga karena apa? Karena ada kebajikan. Ya. Kalau kebajikan kita cukup, ya, kita bisa memperoleh kebahagiaan surgawi. Bahkan kalau merujuk dari cerita Dhammapada Atthakatha, ya, kalau seseorang itu kebajikannya sudah cukup, meninggal, itu dia bisa memilih mau lahir di alam surga, surga yang tingkat keberapa, dia bisa memilih. Nah, sesuai dengan kebajikannya yang ini, ya. Kalau kebajikannya banyak, kebajikannya cukup, itu dia bisa memilih mau surga tingkat berapa. Nah, seperti cerita Dhammapada Atthakatha itu, ya, cerita tentang Upasaka Dhammika. Nah, Upasaka Dhammika ini luar biasa, semasa hidupnya sering berbuat baik, sering mengunjungi Sang Buddha, berdana kepada Sangga, ya. Keyakinannya luar biasa juga kepada Buddha, ya. Suatu saat ketika Upasaka Dhammika ini jatuh sakit, ya, dan menjelang meninggal, anak-anaknya mengundang para biku untuk hadir ke rumahnya. Para biku diundang untuk membaca parita. Ketika para biku ini membacakan parita, belum selesai, masih di pertengahan, ya, Upasaka Dhammikanya ini berkata, tunggu dulu, berhenti dulu. Mendengar ucapan dari Upasaka Dhammika ini yang mengatakan tunggu dulu, berhenti dulu, ya, para biku berhenti. Karena berpikir itu ditujukan untuk ke beliau yang sedang baca parita. Akhirnya para bikunya berhenti baca parita dan kembali ke wihara. Tapi setelah para biku ini kembali ke wihara, Upasaka Dhammika ini memanggil anak-anaknya, mengatakan bahwa waktu beliau mengatakan tunggu dulu, berhenti dulu, itu bukan ditujukan kepada para biku yang sedang baca parita. Tetapi tunggu dulu, berhenti dulu itu ditujukan kepada para dewa yang hadir saat itu, yang mau menjemput dia dengan kereta. Ada 6 utusan dari 6 surga dewa ini, semuanya membawa kereta mau menjemput Upasaka Dhammika. Maka dia bilang tunggu dulu, berhenti dulu kepada para dewa itu, karena dia masih mau mendengar parita. Ya. 6 kereta ini yang datang dari 6 surga, itu semuanya menawarkan mau dijemput. Nah, Upasaka Dhammika ini disuruh milih mau surga yang tingkat berapa dari ke-6 ini. Apa yang dilakukan Upasaka Dhammika, ya, di dalam cerita Dhammapada Atthakatha ini, beliau memilih kereta yang keempat, yang merupakan utusan dari surga Tusita. Nah, karena beliau memilih kereta nomor 4, utusan dari surga Tusita, ketika beliau meninggal, beliau lahir di alam surga Tusita. Ya. Jadi seseorang yang kebajikannya banyak, ya, menginginkan kebahagiaan surgawi itu bisa dicapai, ya. Begitu juga dengan
pencapaian kesucian. Ingin memperoleh kesucian harus dikondisikan. Kondisinya adalah mengumpulkan parami, mengumpulkan kebajikan-kebajikan. Nah, kalau kebajikannya cukup, paraminya cukup, tingkat kesucian bisa dicapai. Nah, inilah alasan yang ketiga, mengapa harus berbuat baik dan juga kebajikan ini harus kita ulang-ulang. Nah, agar apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Entah itu kebahagiaan duniawi, kebahagiaan surgawi, bahkan pencapaian kesucian. Nah, alasan-alasan inilah ya yang perlu kita mengerti, perlu kita pahami ya. Tujuan dari kita berbuat baik ini ya, sehingga kita berbuat baik senang, menyenangi kebajikan ya. Dan akan mengulang lagi kebajikan ini. Ya, inilah ya alasan ya, tujuan atau dasarnya dari kita berbuat baik. Ya, seperti yang dilakukan pada kesempatan malam hari ini, ya tentu ibu bapak saudara-saudari ya juga karena sudah memahami, mengerti tujuannya berbuat baik itu. Nah, selanjutnya cara melakukan kebajikan. Nah, bagaimana cara berbuat baik? Kalau di dalam kitab ulasan ya ada dijelaskan cara-cara melakukan kebajikan. Ada 10 cara berbuat baik yang disebut dasa punya kiryawatu. Nah, 10 cara melakukan kebajikan. Apa saja 10 cara berbuat baik ini? Yang pertama adalah dana. Dana adalah memberi, ya. Memberi kepada orang yang membutuhkan, ya. Setidaknya kita harus tahu cara berdana yang baik, yang nantinya akan membuahkan hasil yang berlimpah. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, perlu kita mengerti di dalam berdana, yaitu cetana yang baik sebelum memberi, cetana yang baik saat memberi, cetana yang baik setelah memberi. Setidaknya 3 hal ini harus kita pahami, kita mengerti. Sehingga kalau kita memberi, kita berdana, ya, nanti akan membuahkan hasil yang berlimpah. Sebelum memberi, ya harus ada cetana yang baik. Yang dimaksud dengan cetana yang baik sebelum memberi ini adalah persiapan-persiapan. Mau berdana, makanan atau yang lain-lainnya disiapkan terlebih dahulu, ya. Disiapkan dengan rasa senang hati, ya. Rasa yang gembira, ya. Barangnya dipilih yang baik, ya. Bukan barang yang rusak, bukan barang yang buruk, ya, bukan barang yang bekas, bukan barang yang tidak layak, ya. Ini adalah persiapan. Persiapan dalam memberi, ini adalah cetana. Cetana yang baik sebelum memberi. Pada saatnya memberi, nah, dilakukan dengan rasa senang. Disampaikan dengan kedua belah tangannya, dipegang dengan baik, ya.
Di sana ada rasa ketulusan, ya, rasa senang dalam memberi itu. Ini adalah cetana yang baik saat memberi. Nanti setelah memberi, jangan ada penyesalan. Justru harus dimunculkan rasa bahagia sudah memberi. Nah, ini adalah cetana yang baik setelah memberi. Ini adalah kebajikan. Cara berbuat baik. Yang pertama, dana. Kemudian, cara berbuat baik yang kedua adalah sila, kemoralan. Nah, sila adalah kemoralan atau tata kebiasaan yang harus dipegang, yang nggak boleh dilanggar, ya. Jadi hal-hal yang berlaku di satu kelompok, di satu masyarakat tertentu, ya, di satu wilayah tertentu, ya, tata kebiasaan itu harus dijaga, ya, jangan dilanggar. Nah, seperti juga misalnya dalam satu wilayah negara ada aturan-aturan, peraturan-peraturan itu nggak boleh dilanggar. Itu adalah sila, tata kebiasaan, ya. Kalau misalnya ada dalam lalu lintas, ya, ada rambu-rambu lalu lintas itu harus dipatuhi, ya. Di jalan ada tanda P di garis, itu tandanya nggak boleh parkir, jangan parkir di situ. Ya. Ada lampu merah, jangan diterobos, harus berhenti. Itu tata kebiasaan. Itu aturan-aturan, itu sila, ya. Jadi sila di sini luas sekali sesungguhnya. Bukan hanya 5 sila yang tadi diminta saat sebelum Dhammadesana kan tadi udah minta 5 kemoralan, 5 sila. Bukan hanya itu saja, ya. Yang dimaksud dengan sila ini. Bukan hanya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Tapi juga sila ini luas, ya. Satu tata kebiasaan yang berlaku di dalam satu masyarakat tertentu, ya, yang harus dijaga, nggak boleh dilanggar. Seperti aturan-aturan, ya, yang berlaku di wihara ini, ya, tata kebiasaannya apa, ya. Kalau masuk Dhammasala, pakaiannya harus rapi, ya. Harus lengkap, sandalnya dilepas, itu tata kebiasaan. Itu sila, itu kemoralan, ya. Harus dijaga, harus dipatuhi. Nah, kalau bisa mematuhi ini, menjaga sila dengan baik, nah ini adalah kebajikan. Kebajikan yang kedua, sila, kemoralan. Kemudian, cara berbuat baik yang lain, yang ketiga adalah bawana atau cita bawana, pengembangan batin. Ya. Apa itu bawana? Bawana secara singkatnya ya, adalah mengembangkan batin. Ya, pengertian bawana yang luas yaitu satu upaya untuk memunculkan, mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Nah, itu makna dari bawana. Satu upaya untuk memunculkan, mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri. Jadi ada 4 hal yang perlu digarisbawahi memaknai kata bawana ini. Ya, yaitu memunculkan, mengembangkan nilai-nilai luhur ke dalam batin sendiri.
Nah, apa yang dimaksud dengan memunculkan? Ya, memunculkan adalah upaya untuk membuat hal yang belum ada menjadi ada. Nah, itu namanya memunculkan. Sesuatu yang belum ada dibuat menjadi ada. Itu memunculkan. Apa itu mengembangkan? Mengembangkan adalah membuat sesuatu yang masih sedikit menjadi banyak. Sesuatu yang masih kecil menjadi besar. Itu namanya mengembangkan. Apa yang dimunculkan, apa yang dikembangkan? Nah, poin yang ketiga, nilai-nilai luhur. Apa nilai-nilai luhur? Ya, banyak. Bisa dibaca itu di dalam Manggala Sutta. Ya, 38 berkah itu adalah nilai-nilai luhur. Ya, di dalam Karanya Metta Sutta juga di sana ada nilai-nilai luhur. Ya, banyak sekali. Bisa dengan nilai-nilai luhur dalam bentuk metta, cinta kasih, ya, karuna, kasih sayang, ya. Bisa dengan mengembangkan santuti, rasa keberpuasan, ya, bisa mengembangkan khanti, ketahanan, ya, umumnya disebutnya kesabaran, ya. Itu adalah nilai-nilai luhur. Panya, kebijaksanaan, itu adalah nilai-nilai luhur. Itu yang perlu dimunculkan kalau belum ada. Kalau sudah ada tapi masih sedikit, dikembangkan, ya. Jadi dikembangkan ini adalah diulang-ulang, ya. Masih sedikit dibuat menjadi banyak. Masih kecil dibuat menjadi besar, ya. Kemudian yang keempatnya, ya, ke dalam batin sendiri. Jadi usaha kita sendiri, ya. Jadi kalau bawana, ya, umumnya kita menyebutnya meditasi, harus dilakukan sendiri. Nggak bisa nyuruh orang lain. Ya, kamu saja tuh meditasi, saya bayar 1 juta, nanti kan hasilnya buat saya. Nggak mungkin bisa, ya. Karena harus dilakukan sendiri, ya. Nah, ini cita bawana atau bawana. Nah, di wihara ini juga ada kan kegiatan bawana, ya. 1 minggu ada 2 kali, ya kan? Nah, Rabu malam, Jumat malam. Nah, itu bisa digunakan dengan baik, ya, ikut berlatih. Ini adalah kebajikan, ya. Kebajikan bawana. Nah, kemudian cara berbuat baik yang lain, ya, adalah apacayana. Apacayana itu apa? Menghormat. Ya, menghormat. Jadi kalau kita menghormat, yang untung siapa sesungguhnya? Bukan orang yang dihormati, tapi kita yang menghormat. Ya. Kalau kita menghormat itu kepada yang patut kita hormati, yang untung itu kita. Bukan orang yang kita hormat. Nah, makanya jangan salah, ya. Memandang bahwa kok kenapa sih kalau ada bante, ada biku itu kita harus namaskara, kita harus menghormat. Siapa sih yang bisa diuntungkan dalam hal ini? Bukan bikunya. Bukan bantenya yang untung. Yang untung adalah upasaka-upasika yang menghormat itu, ya. Apacayana, berbuat baik dengan menghormat. Seseorang yang menghormat itu sesungguhnya dia menurunkan ego, menurunkan kesombongannya. Orang yang bisa menghormat itu karena di sana ada kerendah hatian, ada rendah hati, nggak sombong, nggak angkuh. Kalau orang yang sombong, orang yang angkuh, mana mau dia menghormat, ya, nggak akan mau dia menghormat. Jadi
apacayana. Menghormat adalah satu kebajikan. Seperti yang dilakukan di dalam Dhammasala ini, ya. Ketika hadir, datang, masuk Dhammasala, kemudian bernamaskara, menghormat kepada Tiratana. Itu kebajikan, ya. Bahkan kita menghormat kepada objek yang tertinggi. Kalau menghormat kepada Tiratana, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, ini adalah objek puja, objek untuk menghormat yang tertinggi. Nah, ini adalah satu kebajikan. Nah, apacayana. Kemudian, cara berbuat yang baik yang lainnya adalah weyawaca. Nah, weyawaca adalah membantu tugas-tugas, ya. Misalnya apa, ya? Turut membantu membersihkan wihara, sebelum wihara itu dipakai untuk puja bakti, disiapkan, ya. Alas duduknya ditata, ya, perlengkapan-perlengkapan pujanya disiapkan. Itu weyawaca, ya. Membantu tugas-tugas, mempersiapkan, ya. Nah, ini adalah kebajikan. Kemudian, kebajikan yang lain adalah patidana. Nah, umumnya patidana ini diterjemahkan pelimpahan jasa. Yang artinya adalah mengajak, ya. Mengajak makhluk lain berbahagia. Ketika kita sudah mengumpulkan kebajikan, ya, kita ajak makhluk lain untuk turut bahagia, ya. Ya, biasanya diarahkan kepada, ya, umumnya, ya, kepada leluhur-leluhur, sanak famili, ya, saudara-saudara yang sudah tiada, ya. Dan umumnya dimaknai, diterjemahkan pelimpahan jasa ini berbagi jasa, ya. Jadi mengajak agar mereka turut bahagia atas kebajikan yang kita lakukan. Nah, sesungguhnya tentang mengajak orang lain untuk bahagia atas kebajikan yang kita lakukan ini, ya, bisa saja kepada orang yang belum meninggal. Nah, misalnya kepada orang tua kita yang sedang sakit, ya. Kemudian karena dia sakit tidak bisa datang ke wihara, kita ke wihara berbuat baik. Setelah berbuat baik di wihara, disampaikan kepada orang tuanya yang sakit, tadi sudah berbuat baik ke wihara, berdana makanan kepada bante, atau melakukan puja di wihara, di altar Sang Buddha, ya, atas nama mama atau papa, ya, semoga mama papa senang, ya. Nah, itu artinya berbagi jasa, sehingga yang sakit ini merasa bahagia, senang, ya. Keluarganya berbuat baik, ya, atas nama dia. Nah, ini namanya patidana. Ya, bulan depan, ya, bulan Cengbeng, ya. Itu biasanya ada kegiatan di wihara itu, ya, upacara-upacara tradisi, ya, persembahyangan Cengbeng yang berlaku di masyarakat Tionghoa, ya, khususnya di masyarakat Tionghoa, ya, dibawa ke wihara, ya. Kearifan lokal itu sesungguhnya, ya, dibawa ke wihara, melakukan upacara persembahyangan Cengbeng ini dibawa ke wihara, jadi namanya patidana di Cengbeng. Nah, ini juga adalah peluang, ya,
Peluang bagi ibu bapak saudara-saudari untuk menambah kebajikannya, ya. Dalam hal ini adalah kebajikan dalam bentuk pati dana. Kemudian cara berbuat baik yang lainnya, ya, adalah patanumodana. Nah, kalau tadi pati dana mengajak, ya, mengajak orang lain, makhluk lain untuk bahagia ketika kita berbuat baik. Kalau patanumodana adalah kita sendiri, ya, kita sendiri yang harus bahagia melihat orang lain berbuat baik. Ya. Jadi kita rasanya harus ada bahagia, rasa senang ketika ada orang lain berbuat baik. Itu namanya patanumodana atau anumodana. Nah, misalnya ngelihat teman-temannya hadir di saat ini puja bakti, oh mereka puja bakti, oh saya senang mereka hadir, ya. Itu patanumodana, rasa bahagia menyaksikan, melihat orang lain berbuat baik. Kita sendiri nggak lakukan kebajikan, ya. Kalau patanumodana ini adalah atau anumodana ini, kitanya nggak berbuat baik, dalam hal ini nggak melakukan, tapi hanya melihat kemudian senang, bahagia, ya, menyaksikan orang itu berbuat baik. Nah, ini adalah menjadi satu kebajikan batin kita, ya. Kita melihat orang lain berbuat baik, kita senang. Jangan dicurigai. Ya. Wah, dia mah kuihara pasti akan ada udang di balik bakwan. Orang berbuat baik kok dicurigai, ya. Nah, justru merasa harus senang. Wah, bahagianya, senangnya melihat orang lain datang kuihara berbuat baik. Nah, seperti itu. Itu anumodana atau patanumodana. Kemudian, ya, kebajikan yang lain, ya, adalah dhamma sawana. Berbuat baik dengan cara mendengarkan dhamma. Jadi berbuat baik dalam hal ini, dalam sekarang ini, ibu bapak saudara-saudari menyimak uraian dhamma. Ini adalah kebajikan. Dhamma sawana, ya. Tentunya dalam hal ini mendengarkan dhamma enggak mesti harus seperti sekarang ini langsung, ya. Sekarang ini banyak cara-cara kita memperoleh pengetahuan dhamma. Ya, sekarang mah sudah banyak rekaman-rekaman ya di YouTube, ya. Itu bisa kita simak. Disimak ya jangan sepintas lalu, disimak dengan kesungguhan uraian dhamma itu, ya. Nah, ini adalah kebajikan. Termasuk sesungguhnya adalah membaca buku-buku dhamma, ya. Kalau nggak sempat mendengar uraian dhamma dalam rekaman-rekaman YouTube, tapi membaca buku-buku dhamma ini juga termasuk dalam kebajikan, ya. Nah, ini kebajikan yang selanjutnya adalah, ya, dhamma desana, membabarkan dhamma, ya. Kalau mampu, ya, kalau bisa sharing dhamma, nah, ke teman-temannya, memberitahukan hal-hal yang baik, ya. Nah, itu adalah kebajikan, ya. Seperti sekarang ini, ya. Sekarang ini menyimak uraian dhamma. Nah, mungkin nanti keluarganya yang nggak hadir bertanya, waktu puja bakti yang ceramah siapa? Dhammanya apa? Bisa menguraikan kembali, menjelaskan kepada mereka. Ya, itu dhamma desana, ya. Sehingga yang tidak hadir keluarganya bisa mengerti dhamma. Enggak mesti harus seperti ini di depan. Nah, harus ke banyak orang bisa
Mengajarkan dhamma kepada satu orang, dua orang, ya itu juga termasuk dalam kebajikan. Ya, mengajarkan dhamma. Dhamma desana. Yang kemudian, cara berbuat baik yang terakhir, yang ke-10 adalah dituju kamma. Nah, apa itu dituju kamma? Adalah meluruskan pandangan keliru. Meluruskan pandangan yang salah. Ya, diluruskan sesuai dengan dhamma. Ya. Yang tertinggi dari meluruskan pandangan keliru, pandangan yang salah ini adalah membuat batinnya memahami, mengerti 4 kebenaran mulia. Cattari Arya Saccani. Jadi memahami, mengerti dengan jelas 4 kebenaran mulia. Ini adalah meluruskan pandangan kita sesuai dengan hukum kebenaran. Ya, bisa juga ya, selain yang tertinggi ini adalah bagian-bagian yang agak rendah, ya, yang umumnya orang juga banyak yang belum paham ya tentang ya kehidupannya ini, yang menganggap bahwa apa yang dia dapati, yang dia rasakan, dia peroleh adalah ini sudah diatur dari makhluk yang maha kuasa di sana. Sudah ditakdirkan nasibnya. Ini harus diluruskan. Diluruskan dengan apa? Dengan pengertian bahwa ini bukan diatur oleh makhluk tertentu, tetapi ada hukum kamma yang berjalan. Ya. Ada orang yang di dunia ini lahir di keluarga yang miskin, ada orang yang cacat, ada orang yang sulit sekali kehidupannya, ada orang yang sering penyakitan, ada orang yang selalu ditimpa masalah. Wah, itu sudah ditakdirkan. Sudah nasibnya, sudah ditentukan oleh yang di atas sana. Ini harus diluruskan. Semua yang dia alami itu adalah dia sedang memetik buah dari perbuatannya sendiri. Ya, karena di dalam pandangan Buddhis ya ada yang namanya hukum kamma yang terkait dengan punabhawa, kelahiran kembali. Sebelum kita menjadi manusia yang sekarang ini, kita pernah hidup dalam kehidupan-kehidupan yang lalu. Dalam kehidupan-kehidupan yang lalu, kita melakukan perbuatan-perbuatan. Nah, perbuatan-perbuatan itulah yang di kehidupan sekarang ini berbuah, berakibat, ya, yang kita petik. Jadi semuanya bukan karena diatur, ditakdirkan oleh satu makhluk yang maha kuasa, bukan. Nah, ini namanya kita meluruskan pandangan kita. Meluruskan pandangan kita yang keliru, yang salah. Bahwa apa yang sekarang ini kita alami, ya, adalah kita sedang memetik buah dari perbuatan kita sendiri. Nah, ini namanya dituju kamma, meluruskan pandangan. Ya, meluruskan pandangan yang salah ke arah yang benar. Nah, inilah Ibu Bapak Saudara-saudari cara-cara berbuat baik. Ada 10. Sudah dihafal? Ya, pertama dana, memberi. Kedua sila, kemoralan. 3 bawana atau meditasi ya. Kemudian yang keempat apacayana, menghormat. Kelima wea waca, membantu tugas-tugas ya. Kemudian yang keenam pati dana, berbagi jasa ya. Kemudian yang ketujuh patanumodana, yaitu ikut bahagia melihat orang lain berbuat baik. Kemudian yang ke-8 dhamma sawana, mendengarkan dhamma. Yang ke-9
Dhamma desana, membabarkan dhamma. Yang ke-10 dituju kamma, meluruskan pandangan yang salah. Mungkin bertanya-tanya, Bante, kalau kita puja bakti dari 10 itu yang mana? Wah, ibu bapak saudara-saudari, dari 10 cara-cara berbuat baik ini, saat kita melakukan puja bakti, itu bisa kita lakukan banyak sekali. Ya, coba sekarang kita hitung ya. Nah, kita hitung, kita melakukan puja bakti ini dari dasa punya kriya-watu ini ada berapa yang sudah kita lakukan? Pertama, dana. Apakah dalam puja bakti ini ada berdana? Ada kan, dana paramita. Yang kedua, sila. Ya, tadi udah tekad untuk menjaga sila, ya. Silanya harus dijaga dengan baik. Itu adalah kebajikan juga. Bawana, ada bawana? Ada meditasi walaupun 5 menit. Ya kan? Nah, kemudian yang keempat, apa cayana? Menghormat. Apakah enggak menghormat? Menghormat kan kepada tiratana. Wah, ada di situ. Yang kelima, weawaca, membantu tugas-tugas. Mungkin di antara sini ada yang membantu mempersiapkan tempat duduk, ya kan? Mempersiapkan buku parita, perlengkapan-perlengkapan ini ya untuk siaran YouTube, ya, perlengkapan puja. Itu adalah kebajikan. Tapi mungkin ini hanya orang-orang tertentu, ya. Biasanya memang pengurus ya yang memperoleh yang nomor 5 ini. Biasanya umat-umatnya hadir udah lengkap, tinggal duduk. Ya. Kemudian setelah puja bakti pasti ada yang namanya patidana, ya kan? Entah itu baca yatawata ya, atau patidana kata, ya kan? Itu kan dilakukan. Kemudian ketika melihat teman-temannya hadir, bahagia atau tidak? Oh, saya senang teman-teman saya hadir, berarti situ ada kebajikan. Patanumodana. Ya kan? Kemudian, sekarang mendengarkan dhamma. Ya kan? Kemudian kalau nanti bisa menyampaikan lagi ke saudaranya, dhamma yang sudah didengar ini, ya menjadi dhamma desana. Kemudian ada pandangan-pandangan yang keliru, pandangan-pandangan yang salah diluruskan, menjadi paham, menjadi ngerti sesuai dengan dhamma. Setidaknya, ibu bapak saudara-saudari, saat kita melakukan puja bakti, bisa sampai 7 poin kita peroleh dari dasa punya kiryawatu itu. Ya, dihitung sendiri saja apa yang dirasakan. Dana, sila, bawana, kemudian menghormat, ya, apa cayana, ya, kemudian patidana, lihat temannya hadir ikut, patanumudana, mendengarkan dhamma. Setidaknya 7 ini dapat kita peroleh. 7 poin dari dasa punya kiryawatu. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap enteng puja bakti itu. Kebajikannya luar biasa, ya. Di dalam waktu yang enggak lama, paling lama mungkin sampai 2 jam, jam 7 sampai jam 9, kadang-kala ya cuma 1,5 jam. Di momen yang singkat itu, kebajikan dilakukan banyak sekali. Ya, jadi perlu kita lakukan puja bakti itu. Ya, ada yang bilang, nggak usah puja bakti, dengerin dhamma di rumah kan bisa, sekarang udah ada YouTube. Ya, kebajikannya 1, cuma denger dhamma doang. Tapi kalau datang ke sini 7 dapatnya. Memang benar mendengarkan dhamma di rumah melalui YouTube ada kebajikan, tapi kebajikannya cuma 1. Tapi datang ke wihara kebajikannya menjadi 7. Banyakan mana? Wow, luar biasa, sampai 2 tangan yang diangkat. Kalau di rumah cuma 1. Maka dari itu jangan anggap remeh puja bakti itu, karena adalah momen untuk mengumpulkan kebajikan yang banyak, ya. Baik ibu bapak saudara-saudari,
Sesungguhnya ini adalah dhamma untuk penyemangat ibu bapak saudara-saudari agar senang datang ke wihara melakukan puja bakti, karena ini adalah cara untuk mengumpulkan kebajikan ya. Semoga apa yang dilakukan ini membawa manfaat pada diri sendiri, mendatangkan kebahagiaan ya. Semoga hidupnya selalu sesuai dengan dhamma dan menjadikan dhamma sebagai pedoman hidup. Akhir kata, sabe satta bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.